Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amri Prayoga Ginting, NIM 213304010380. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia yang berlokasi di Medan, tepatnya di Jalan Sampul. Yang terhormat Bapak Dr. Fatwa Samosir, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik 13 yang berjudul Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Baik, langsung saja kita ke materi. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut. Yang pertama yaitu prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ialah yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dan pembeli. Fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi penerimaan. Ke fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai ialah yang pertama yaitu jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun pada umumnya, informasi nama dan alat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Kuantitas produk yang dijual. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Otorisasi pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah yang pertama yaitu faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai ini merupakan dokumen digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua yaitu pita register kas atau cash register tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga yaitu credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau yang disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat yaitu bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima yaitu faktur penjualan COD. Faktur penjualan COD itu dokumennya digunakan untuk merekam penjualan COD atau cash on delivery.
Yang keenam, bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor tunai dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank. Kebersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank, 2 lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank. Sebagai bukti penyetoran kas ke bank, bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ialah yang pertama, yaitu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas dari data penjualan. Yang kedua, ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas biasanya digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya yaitu penjualan tunai. Jurnal umum. Yang ketiga, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, yaitu kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Kartu gudang. Kartu gudang ini catatannya tidak termasuk ke catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu ada dibagi menjadi 7. Yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang kelima, prosedur penyetoran bank ke kas ke bank. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Organisasi itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang terakhir yaitu transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Penyerahan barang kepada pembeli
diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Kemudian praktik yang sehat. Pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. 3. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksaan intern. Sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian intern. Di antaranya, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan nama ditulis pada formulir cek. Yang kedua, dilibatkan pihak luar. Dalam hal ini, bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. Pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya canceled check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas. Cek issue secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah BKK atau bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Kemudian fungsi terkait. Fungsi terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dan cek adalah yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksaan intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri atas jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembayaran kas. Yang ketiga, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Yang terakhir yaitu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern ada organisasi, yaitu fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Baiklah, itu tadi merupakan bagian dari topik 13. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam materi topik 14 yang berjudul Sistem Akuntansi Persediaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.